Mungkin yang fungsi salah satu yang penting di kehidupan wanita adalah fungsi untuk multifikasi dari sel tersebut yang abnormal gitu. Tapi tumor itu belum tentu keganasan. Jadi salah satu pencegahannya itu adalah hamil gitu. Selamat datang di Teman Sehat Podcast. Di sini, teman sehat bisa dapat informasi terkini tentang kesehatan langsung dari ahlinya. Stay safe, stay healthy. Halo teman sehat semuanya, kembali lagi saya Dr. Rita menemani kalian semua dalam acara podcast Rumah Sakit Singkarolus Sumarekon Serpong. Kali ini dalam rangka memperingati Hari Kanker Ovarium Sedunia yang bertepatan pada tanggal 8 Mei 2023, kita akan mengangkat topik yang membahas seputar ovarium dan gangguannya. Tentunya telah hadir bersama dengan saya seorang narasumber. Beliau adalah seorang spesialis obstetri dan ginekologi. Langsung saja yuk kita sapa beliau, Dr. William Halim, SPOG. Halo dokter. Halo dokter. Sehat dok? Sehat. Terima kasih. Dokter, makasih udah hadir di acara podcast kita kali ini. Dok, podcast kita kali ini akan membahas mengenai kenali resiko pada ovarium dan gangguannya. Dokter, mungkin sebagai pertanyaan awal nih dok, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh lagi nih dok, mungkin dokter bisa menjelaskan apa sih dok yang dimaksud dengan ovarium, dan kira-kira ovarium ini apa sih sebenarnya fungsinya dok? Silakan dokter. Oke, ya terima kasih dokter Rita pertanyaannya. Yang pertama ovarium ya. Jadi ovarium itu salah satu dari organ reproduksi wanita, yang salah satu fungsinya itu dia memproduksi hormon yang akan berguna untuk tubuh wanita. Dan yang mungkin yang fungsi salah satu yang penting di kehidupan wanita adalah fungsi untuk ovulasi. Ovulasi ini bertujuan untuk terjadinya kehamilan di kedepannya. Berarti ini salah satu sebenarnya punya peran penting ya dok, terutama untuk kaum perempuan ya dok ya. Tapi ternyata ovarium ini juga bisa menimbulkan beberapa macam gangguan ya dok ya. Oke, dokter boleh jelasin nggak dok ke teman sehat semua nih, kira-kira macam-macam gangguan yang bisa disebabkan atau gangguan apa nih dok yang bisa menyebabkan ovarium ini terganggu, atau ada penyakit-penyakit apa nih dok? Ya, kalau pada umumnya tuh paling sering yang dikenal oleh awam itu kista ya. Tapi ovarium ini juga tidak hanya kista, dia bisa juga gangguan dalam fungsi hormon sendiri yang akan menyebabkan masalah yang lebih lanjut. Nah, tapi yang kita penting bahas hari ini adalah tentang kista, terjadi tumor sampai ke keganasan. Oke, jadi bisa menyebabkan terjadinya kista, bisa menyebabkan terjadinya tumor sampai keganasan ya dok ya? Wah, ini berarti ini penting banget nih ya buat teman sehat semua untuk menyimak baik-baik podcast kita kali ini ya dok, karena dokter William akan memberikan banyak ya dok ya informasi-informasi yang penting ya seputar masalah ovarium ini. Nah dok, tadi dokter udah sebut ada tumor di ovarium ya dok ya. Nah dokter mungkin bisa nggak sih dok kasih gambaran nih dok, kok bisa sih dok sampai timbul tumor ovarium nih dok? Kenapa nih dok? Kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya tumor ovarium ini dok? Mungkin pertama kita bahas dulu dok ya tentang tumor dan keganasan gitu. Ya, kalau tumor sendiri itu kan dia sama dengan kanker, itu adanya multifikasi dari sel tersebut yang abnormal gitu. Tapi tumor itu belum tentu keganasan. Nah, jadi ada beberapa tumor yang bisa terpicu menjadi keganasan. Nah, tadi dokter sebut tumor tidak sama dengan kanker gitu ya dok ya. Tapi tumor bisa memicu terjadinya keganasan ya dok. Wah, ini kayaknya seru nih dok. Kok bisa dok dari tumor bisa terpicu sampai menjadi keganasan? Kira-kira ada pencetus atau ada penyebabnya nggak dok kira-kira? Oke, yang paling sering ditanyakan di pasien-pasien ya, apa sih penyebab tumor atau kanker ovarium gitu. Jadi kalau dari penelitian itu penyebab langsungnya itu belum diketahui. Ya, sama seperti tumor-tumor atau kanker-kanker lainnya itu masih belum diketahui penyebab langsungnya. Ya, tapi dari beberapa keadaan dari pasien tersebut ini dapat meningkatkan resiko terjadinya keganasan. Ya, salah satu dari sekian resiko yang harus kita perhatikan itu salah satunya dari menstruasi.
Biasanya kalau menstruasi kita sebutnya menstruasi lebih awal atau early menarche, kita sebutnya kurang dari 10 tahun sudah menstruasi, ini juga dapat memicu meningkatnya resiko kanker, atau juga sampai menstruasi lebih dari usia rata-rata menopause. Jadi menstruasi yang lama ini dapat meningkatkan resiko. Jadi kayak seperti mesin gitu dok, kalau dia kerja terus lama-lama akan terjadi kesalahan. Nah ini yang bisa memicu ke arah keganasan. Nah selain itu juga faktor dari ketidakseimbangan hormon, salah satunya penyakit dari diabetes atau obesitas, ini juga bisa meningkatkan resiko kanker. Oke, jadi sebenarnya secara pasti nggak diketahui ya dok ya, tapi ada faktor-faktor resiko yang dapat memicu terjadinya keganasan tadi ya, seperti yang tadi udah dokter William jelaskan ya. Nah dok, kalau kita sekarang mau bicara mengenai gejala nih dok, pasti teman sehat semua juga penasaran nih, kira-kira untuk tumor ovarium sendiri itu ada gejala yang cukup khas nggak dok, yang terjadi pada penderitanya? Oke, jadi kalau tumor itu kan banyak jenisnya juga ya. Jadi pada umumnya yang di usia reproduktif, usia 20 sampai 40 yang paling sering ditemukan tuh tumor ovarium jenis jinak seperti endometriosis atau kista coklat, atau kista namanya kista dermoid. Tapi yang sering menimbulkan gejala ini kista coklat. Jadi biasa menyebabkan nyeri haid, ya, nyeri saat berhubungan juga bisa, atau yang sampai yang paling berat adalah nyeri ada gangguan berkemih seperti itu. Nah, tapi kalau kita bahas tentang keganasan cancer, ini pada umumnya dia tumbuhnya tidak ada gejala gitu. Jadi dia tumbuhnya perlahan-lahan tanpa ada gejala sampai dia sudah membesar atau sudah menyebar. Nah, itu akan menimbulkan gejala organ yang terkait gitu. Oke. Jadi gejalanya ini ya dok ya, variasi sekali ya dok ya. Ada yang sampai nyeri saat BAK tadi ya dok ya, nyeri menstruasi, bahkan kalau sudah ke arah keganasan gejalanya bahkan sampai nggak terdeteksi malah ya dok ya. Mungkin kecuali udah menyebar barangkali dok ya, baru mungkin pasien banyak keluhan-keluhan yang ditimbulkan. Nah dok, sebenarnya tumor ini atau cancer ini bisa nggak sih dok diobati dok? Ada pengobatan khusus atau bagaimana dok? Jadi kalau sampai cancer ini kita harus pertama kita harus menafsirkan dulu. Pertama misalnya ada pasien mengeluhkan adanya benjolan di perut. Nah kita lakukan pemeriksaan awal seperti pemeriksaan fisik, pemeriksaan USG. Nah kalau kita mencurigai ada tumor, nah itu kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bisa melakukan pemeriksaan darah seperti tumor marker. Nah kalau sudah ditemukan adanya kemungkinan keganasan, nah biasanya ini kita akan konsultasikan dengan ahli tumor. Jadi obgyn yang memang spesialis di bagian tumor. Nah untuk tindakannya sendiri ini tergantung dari keadaan kankernya sendiri, apakah dia masih bisa dioperasi atau tidak. Gitu. Jadi tergantung dari case per case juga. Oh, case per case juga ya dok ya. Jadi mungkin awalnya tadi di ini dulu ya dok, di screening dulu ya dok ya. Ada pemeriksaan bertahapnya dulu ya dok. Sampai nanti ditentukan kalau memang dinyatakan ada tumor atau keganasan, tetap ya dok ya, ternyata harus dikonsulkan ke subspesialis lagi ya dok ya, yang ahlinya ya. Kalau mengarah ke arah keganasan. Oke. Dok, kira-kira untuk pasien atau penderita yang sudah didiagnosa sebagai cancer nih dok, itu mereka memungkinkan nggak dok untuk sembuh total? Jadi kalau ke arah cancer itu ya, kalau dari data statistik ini kita nilainya dari survival rate itu per tahun, per 3 tahun sampai per 5 tahun. Jadi hal ini juga bergantung dari jenis kanker ovariumnya sendiri, stadiumnya sampai semana. Nah ini akan mempengaruhi tingkat survival dari pasien itu tersendiri. Oke, jadi masih ada ini juga dok ya, harapan ya dok ya, terutama kalau masih awal ya dok ya. Masih tahap awal, masih bisa ditangani dengan segera ya, jangan sampai terlambat berarti ya dok ya.
Oke, ini buat teman sehat semua ya. Nanti kalau ada rekannya, saudaranya, keluarganya, atau bahkan teman sehat sendiri ya yang mengalami ini ada kabar baik ya. Kalau bisa terdeteksi sedini mungkin ternyata masih bisa dok ya. Ada kabar baik ya dok ya. Oke, nah kira-kira dok untuk umur nih dok, kita bicara umur nih ya. Di range usia berapa sih dok biasanya terkena kanker ovarium ini dok? Jadi kalau kanker ovarium itu sebenarnya range-nya itu belum ada ya. Bisa juga di usia muda atau kita sebutnya masih di bawah 20 tahun sudah ada kanker, itu bisa juga terjadi. Nah, tapi untuk kanker biasanya tingkatnya itu akan lebih tinggi di atas usia 40 tahun untuk terjadinya kanker. Probabilitasnya lebih tinggi di atas 40 ya dok semakin ya? Usianya semakin di atas 40 itu probabilitas untuk kankernya semakin tinggi. Semakin tinggi ya. Kalau tadi dokter bilang usia 20 juga bisa ya dok ya? Ya, jadi usia bahkan sampai ke anak kecil kemungkinan terjadi kanker juga bisa. Bisa ya dok ya? Tapi jenis-jenisnya ini biasanya tertentu lah untuk kanker ovarium. Dokter sendiri pernah dok ngalamin kasus pada anak-anak nih dok? Ya, nemuin? Kalau dari pengalaman saya pernah ada. Ada ya dok ya? Jadi usia 8 tahun dengan keluhan perut yang sangat besar, ternyata isinya tumor ya. Tumor biasanya jenisnya padat. Nah ini dari jenisnya itu yang saya bilang khas lah untuk yang anak-anak, jenisnya apa biasanya khas. Oke, nah, ini berarti penting banget ya dok untuk kita melakukan deteksi awal ya dok, atau screening ya dok ya. Nah mungkin dokter bisa kasih penjelasan nih dok, screening apa saja sih yang perlu dilakukan untuk teman sehat semua nih, biar teman sehat semua memahami betapa pentingnya mendeteksi kanker ovarium ini dok. Boleh dok dikasih tahu dok? Jadi kalau biasanya kalau screening awal itu kita harus lihat biasanya tidak harus langsung ke kanker, bisa aja terjadi tumor kista yang jinak. Nah, jadi pemeriksaan yang sangat simpel, yang sangat mudah dilakukan sekarang, seperti konsultasi ke obgyn, pemeriksaan fisik, dan paling gampang itu pemeriksaan USG atau ultrasound. Jadi tetap harus konsultasi dulu ya dok ya. Nanti ketemu dulu dokter obgynnya, nanti dokter obgynnya yang menentukan ya dok ya. Perlu dilakukan USG ya untuk mengetahui lebih lanjut ya kondisi abdomen ya dok ya, di dalamnya ya. Kemudian dok nih, bagi teman sehat nih yang kira-kira dia curiga nih, dia mengalami gejala nih, kira-kira buat mereka nih apa sih dok yang harus dilakukan terlebih dahulu nih? Apakah mereka mungkin langsung datang ke rumah sakit, konsul dengan dokter SPOG? Kan kayaknya mereka belum ngerti juga ya dok ya. Kira-kira apa dok yang mereka bisa lakukan? Kalau emang sangat ingin tahu langsung, yang paling gampang konsultasi dengan dokter obgyn. Ya. Nah sekarang ini dok, buat teman sehat yang memiliki anggota keluarga yang menderita kanker nih ya, pastikan juga buat keluarganya ya, atau orang di sekitarnya juga nggak mudah ya dok ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh orang sekitarnya apabila memiliki anggota keluarga yang terkena daripada kanker ovarium ini dok? Oke, jadi kalau kanker ovarium ya tergantung stadium tadi. Bila sampai stadium akhir sudah dioperasi, akan dilakukan seperti namanya kemoterapi atau radiasi. Nah ini harus butuh dukungan penuh lah dari keluarga. Ya tapi selain itu juga dari riwayat keluarga, bila ini juga salah satu faktor resiko dari kanker ovarium. Jadi kalau dari kerabat langsung kita ada yang terkena namanya kanker ovarium, atau yang paling sering ada kanker kolon atau kanker usus. Nah ini harus hati-hati juga untuk kerabatnya, harus lebih memeriksakan diri lah, karena resiko pada anggota keluarga yang memiliki kerabat langsung yang memiliki kanker tersebut ini lebih tinggi lah pada awareness-nya ya dok ya, dibanding dengan pasien yang tidak ada riwayat keluarga dari kanker tersebut, atau kita sebutnya seperti Lynch syndrome itu. Oke. Dan ini kan pasti nggak mudah ya dok ya buat anggota keluarga juga ya dok ya, karena mungkin menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu anggotanya yang terpapar tadi ya, pasti banyak sekali ya dok ya, perubahan secara tidak aja mungkin fisik tapi juga emosional kali ya dok ya. Oke, Dokter William,
Mungkin kayaknya nggak afdol nih ya kalau dokter belum ngasih tips-tips nih buat teman sehat semua ya. Sebagai penutup podcast kita pada sore hari ini, dokter mungkin bisa memberikan tips ya, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah dok daripada kanker ovarium ini. Jadi seperti tadi saya bilang, yang salah satu resiko kanker ovarium adalah ovulasi yang memanjang atau ovulasi yang duluan, usia muda sudah menstruasi ya, menstruasi atau menstruasi sampai melebihi usia dari menopause. Nah, jadi salah satu pencegahannya itu adalah hamil gitu. Ya. Jadi hamil itu dari penelitian itu bisa menurunkan resiko dari kanker ovarium sendiri. Nah, tapi bukan berarti ya harus hamil sebanyak-banyaknya gitu. Karena itu akan menimbulkan masalah baru. Jadi setidaknya hamil sekali sampai cukup bulan dan bisa menyusui. Nah, menyusui ini juga penting sekali. Optimalnya ini 1 tahun gitu, tapi lebih juga tidak masalah sampai 2 tahun. Nah, ini akan menurunkan resiko dari kanker ovarium. Ya. Selain itu juga kanker ovarium yang tadi saya bilang ini kan dia seperti silent killer, tidak ada gejalanya. Jadi biasanya pasien menahan diri sampai sudah terjadi gejala baru memeriksa diri ke dokter. Nah, sudah ditemukan sampai stadium yang lanjut. Nah, maka tiba-tiba sudah metastasis ke organ yang lain, ini akan sangat memperburuk tingkat survivabilitas dari pasien tersebut. Jadi pemeriksaan diri yang dini untuk mendeteksi dini ini sangat penting untuk mencegah sampai terjadinya perburukan dari kanker. Oke. Kalau ini dok sendiri vaksin gitu dok, ada nggak sih dok sebenarnya? Sebenarnya kalau dari vaksin ovarium ini belum ada ya. Belum ada ya. Jadi biasanya kalau vaksin lebih ke kanker serviks. Gitu. Mungkin nanti kita bahas di topik berikutnya kali dok ya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Dr. William buat penjelasannya. Sangat-sangat mencerahkan ya buat kita semua. Dan juga pastinya buat teman sehat semua ya yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Ya saya yakin memberikan banyak informasi-informasi yang dibutuhkan seputar masalah ovarium tadi. Saya ucapkan terima kasih buat teman sehat semua yang sudah mendengarkan episode kali ini. Saya harap dengan episode ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan semakin meningkatkan kesadaran kita semua tentang kanker ovarium ya. Karena kanker ovarium tadi merupakan penyakit yang sangat serius ya. Tapi apabila ditangani atau lakukan pemeriksaan sedini mungkin ya, dapat meningkatkan kesembuhan ya yang lebih baik pastinya. Kemudian jangan lupa untuk lakukan deteksi dini, itu salah satu kunci untuk memerangi kanker ovarium. Dan juga jangan lupa lakukan konsultasi dengan ahlinya, dokter spesialis obstetri dan ginekologi ya, apabila ada teman sehat semua yang mengalami gejala atau ada faktor-faktor resiko yang memicu kecurigaan terhadap penyakit ini ya. Kemudian untuk informasi selanjutnya, apabila teman sehat semua ingin melakukan appointment dokter, barangkali ingin melihat jadwal dokter, jadwal medical check up ya, boleh kunjungi website kita di Rumah Sakit Karolus Summarecon Serpong, yaitu catat ya, www.karolussummarecon.com, dan jangan lupa follow Instagram kita juga. Oke, sekali lagi terima kasih teman sehat semua. Akhir kata, saya Dr. Rita dan saya mewakili Dr. William. Kami pamit undur diri, sampai ketemu di acara podcast berikutnya. Nah, penasaran kan? Nantikan di part selanjutnya.